Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu begitu saja tanpa manfaat. Jadi apa saja yang ada di atas muka bumi ini semuanya memiliki nilai manfaat. Di dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ini bukan surat Yusuf ya, surat Ali Imran kalau tidak salah, yang ketik salah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nanti kita cari itu suratnya, surah Ali Imran. Orang-orang yang mengingat Allah baik di saat dia berdiri, di saat dia duduk, maupun di saat dia tidur, dan senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya dia berkata, Rabbana, duhai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, sungguh apa yang telah Engkau ciptakan ini semua tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Ayat ini pernah suatu ketika Bilal bin Rabah ketika memandangkan azan, kemudian mau dilaksanakan sholat subuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung datang ke masjid. Ditunggu, belum datang juga. Apa gerangan yang terjadi dengan Rasulullah? Maka kemudian Bilal menyusul ke bilik beliau. Tiba-tiba Bilal melihat sesuatu yang tidak biasa ditemui. Pada saat itu Rasulullah sedang menangis sesenggukan, artinya nangisnya betul-betul menangis. Sampai terlihat jenggot beliau itu basah. Dan lantai tempat sujud beliau itu tergenang air mata. Lantas kemudian Bilal bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai utusan Allah? Maka kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Bilal, baru saja Jibril menurunkan, membawa, mewahyukan ayat ini. Maka kata Rasulullah kepada Bilal, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkarha. Celaka wahai Bilal, orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak mau merenungkan isinya. Oleh karenanya kemudian ada sebagian ulama
menganjurkan ketika kita melaksanakan sholat malam, ketika keluar lalu kemudian mendongakkan kepala ke atas langit, melihat gugusan bintang, melihat benda-benda langit, membaca ini. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah di atas kepala kita ini, yang lurus dengan kepala kita ini, baik lurusnya ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ketika kita menunduk ke bawah, semua yang ada itu, yang ada di atas kita, di bawah kita, di samping kita, itu ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Maka termasuk syariat-syariat ibadah yang lain itu juga memiliki nilai kemanfaatan yang besar. Termasuk disyariatkannya ibadah kurban. Ada pelajaran apa dari syariat kurban ini? Yang pertama, bergembira atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban ini merupakan ibadah yang disyariatkan juga hari raya Idul Adha. Pada syariat kurban dan hari raya Idul Adha ini kita diperintahkan untuk menampakkan kegembiraan. Jadi ada saat-saat kita ini diperintah untuk bergembira. Menampakkan sukacita yang nantinya diwujudkan dalam bentuk berkurban. Karena ada kemudian orang, aduh kok saya tepang senang ya. Berapa orang tuh dibelikan. Seperti itu. Nah, nampak kesenangan dengan syariat Idul Adha, syariat kurban itu diwujudkan kegembiraan kita ini dalam bentuk menyembelih binatang kurban. Tidak boleh pada hari itu orang ada yang berduka cita. Semua harus bergembira, bersuka cita yang dimanifestasikan dalam bentuk menyembelih binatang kurban. Sebab dengan berkurban para umat Islam nantinya bisa menyantap hidangan daging kurban yang mungkin untuk sebagian orang yang biasa makannya setahun sekali. Bagi orang-orang kaya makan kambing itu hampir setiap hari, jadi tidak istimewa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak setiap kali mampu untuk membeli daging untuk disate, digulai, ketika kita berikan dalam porsi yang cukup untuk mereka fakir miskin ini, mereka bergembira. Maka syariat itu tidak hanya untuk diwujudkan dalam kegembiraan seorang yang mampu berkurban saja, tetapi orang yang tidak mampu berkurban diajak juga untuk bergembira. Rasul dalam riwayat Muslim bersabda, "Innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala." Kata Rasulullah, sesungguhnya hari tasyrik itu ada berapa? 4. 10, 11, 12, 13. Sesungguhnya 4 hari dalam hari tasyrik itu hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah. Tidak boleh berpuasa di situ. Puasa apapun bentuknya haram hukumnya. Kenapa? Karena pada hari yang 4 ini, hari tasyrik ini, hari yang disediakan oleh Allah untuk bergembira, untuk makan-makan, minum-minum, tetapi tidak boleh lupa untuk tetap zikrullah. Baik yang kaya bisa berbagi kegembiraan dengan yang miskin. Bisa berbagi kebahagiaan dengan yang tetangga, sanak famili, handai tolan. Oleh karena itu, kurban merupakan kasih sayang, rahmat yang diperintahkan untuk memperlihatkan sukacita kita seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Quran surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan nikmat, dengan keutamaan yang Allah berikan atas kasih sayangnya, maka hendaklah engkau bersenang-senang. Itu adalah sebaik-baik dibandingkan apa yang kalian kumpulkan. Jadi hari Idul Kurban itu adalah hari makan-makan, minum-minum, bergembira, berbagi, bersenang, tetapi tetap tidak melupakan untuk tetap zikrullah. Oleh karena itu diharamkan berpuasa pada hari nahar hingga hari tasyrik selesai. Tidak boleh. Jangan ikuti kalau ada perintah setan untuk berpuasa di hari itu. Karena biasanya setan yang ikut menjadi teman akrab manusia memerintahkan pada hari-hari ketika hari-hari itu diharamkan oleh Allah. Kata Rasulullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumaini, yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hari-hari Idul Adha itu ayyamul adha atau ayyamul adha itu ada 4. Sehingga ada 5 hari yang dilarang oleh Rasulullah berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha yang 4 hari. Kalau melanggar itu, ya haram hukumnya, bukan dapat pahala. Maka dari itu hendaknya kita bergembira, bersukacita dengan menyantap hidangan kurban bersama keluarga, juga umat Islam lainnya, karena dengan itu kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Makanya sampai hari tasyrik itu ada tahlil, ada tahmid, ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sampai hari tasyrik berakhir. Setelah selesai sholat, sunnahnya itu ketika imam menghadap jamaah, bukan zikir yang biasa selesai dibaca salat, tapi Allahu Akbar itu. Supaya jamaah juga ikut bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih. Sampai hari tasyrik selesai. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari syariat kurban ini adalah meneladani para nabi. Jadi syariat kurban ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Yang masyhur yang ditulis di dalam kisah Qabil dan Habil. Ada kurbannya ketika diperintah berkurban, ada berkurban dengan sesuatu yang jelek, ada ketika berkurban dengan sesuatu yang bagus diterima oleh Allah, yang jelek ditolak. Nah, di dalam pensyariatan kurban tersebut terdapat kisah teladan yang perlu kita ikuti. Ada kalau dalam ayat tentang Nabi Ibrahim itu juga merupakan uswah, tauladan yang harus kita tauladani. Imam At-Tabari ini kalau di dalam tafsirnya dia menulis tafsir yang pertama yang ditulis, baru kemudian tafsir yang lain.
Dia di dalam kitab tarikhnya menulis bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail itu, Ibrahim berkata kepada Ismail, Ismail, kamu ambil tali dan membawa pisau yang paling tajam. Lalu kemudian engkau ikut aku ke Syi'ib untuk mencari kayu bakar. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu malamnya mendapatkan wahyu dari Allah yang berupa perintah untuk menyembelih Ismail, Ibrahim taat. Lantas kemudian membawa Ismail dengan kalimat, ayo ikut kita pergi ke Syi'ib untuk mencari kayu bakar. Engkau bawalah tali dan bawalah pisau yang tajam. Maka kemudian mereka berdua pergi ke Syi'ib. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kata Imam At-Tabari di dalam tarikhnya ini, datang seorang iblis yang menyamar menjadi seorang lelaki, berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Kemudian menghalangi ketika mereka berdua itu berjalan. Dia berkata kepada Ibrahim, wahai Syekh, kalian berdua hendak kemana? Nabi Ibrahim menjawab, aku ingin pergi ke Syi'ib ini untuk keperluanku. Kemudian iblis menimpali, demi Allah, katanya iblis itu, sungguh aku telah melihat setan mendatangi engkau di dalam mimpi dan menyuruhmu untuk menyembelih anakku ini. Apakah engkau tetap ingin menyembelihnya? Jadi iblis ini, padahal Ibrahim belum bercerita kepada Ismail, tetapi iblis sudah tahu. Iblis sudah tahu bahwa Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih satu-satunya anak sematawayang yang sangat dicintai, yang sudah berpuluh-puluh tahun dirindukan. Tiba-tiba turun perintah setelah anaknya sudah besar, ketika seusia, ketika siapa saja melihat orang tua punya anak sebesar itu sangat menyenangkan. Ada turun perintah untuk disembelih. Ketika cinta sudah tumbuh sedemikian subur, sedemikian luar biasa mengikat, turun perintah untuk membunuh cintanya itu. Ini adalah ujian kepatuhan, ujian cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perasaan yang seperti itu, Ibrahim tetap taat membawa Ismail ke Syi'ib dengan memerintahkan membawa tali dan membawa pisau yang sangat tajam. Tentunya kita tahu tali itu untuk mengikat sebagaimana sapi diikat. Pisau yang tajam itu kita tahu sebagaimana sapi ketika terikat kita sembelih. Bayangan kita sapi itu adalah Ibrahim, sesuatu yang sangat dicintai oleh orang tuanya dan disembelih dengan tangannya sendiri. Dan pada saat sudah membeku seperti itu cinta yang sangat kuat itu, datang iblis bahwa mimpimu itu bukan dari Allah tetapi dari setan. Bayangkan Ibu, itu ujian kepatuhan, ujian cinta. Siapapun orangnya tentu akan ada perasaan ragu. Tetapi kemudian Ibrahim mendengar perkataan tersebut, menyadari bahwa yang datang ini adalah setan. Yang datang ini adalah iblis.
Maka dari itu kemudian beliau berkata kepadanya, engkau tidak akan mendapatkan apapun dariku, wahai musuh Allah. Sungguh demi Allah akan kuteruskan perjalanan ini untuk melaksanakan perintah Allah. Ada ibu orang tua seperti ini? Banyak. Nanti kisahnya. Iblis tidak berhasil menggoda Ibrahim alaihissalam. Dia datang berbisik kepada Nabi Ismail. Dia berhasil, bapaknya digoda, tidak berhenti, tidak putus asa iblis. Dia datang kepada Nabi Ismail. Maka kemudian, wahai anak kecil, kata iblis kepada Nabi Ismail, apakah kau tahu engkau ini akan dibawa kemana oleh ayah? Nabi Ismail menjawab, mencari kayu bakar untuk keperluan kami di Syi'ib ini. Jadi Ismail, anak sematawayang yang sangat dicintai oleh Ibrahim yang baru tumbuh itu, betul-betul hatinya murni, tulus, tidak menaruh kecurigaan sedikit pun kepada ayahnya yang mempunyai rencana untuk menyembelihnya. Kemudian iblis berkata, demi Allah, sesungguhnya ayahmu membawamu ke sana untuk menyembelih engkau. Nabi Ismail berkata, mengapa ayahku mau menyembelih anaknya sendiri? Iblis kemudian menjawab, ayahmu itu beranggapan bahwasanya Tuhannya telah memerintahkan untuk melakukan perintahnya supaya engkau disembelih. Apa ibu? Jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Dia berkata kepada iblis, jika itu adalah sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan Ibrahim kepadanya, maka aku sebagai anak akan tunduk dan patuh. Ibu-ibu, ini di samping ujian kecintaan kepada Ibrahim, ini adalah ujian tarbiyatul aulad, keberhasilan di dalam mendidik seorang anak. Coba ibu-ibu ketika di rumah ada perintah, cong cucu melaki buja, apa langsung berangkat? Di waktu subuh begitu dicolek subuhnya langsung peletes entar ke masjid. Kalau iya berarti ibu berhasil mendidik anak-anak. Sebagaimana Ibrahim mendidik Ismail. Jangankan diperintah untuk beli garam, jangankan diperintah dibangunkan untuk datang sholat berjamaah, diperintah disembelih pun tunduk patuh. Jadi syariat kurban ini, filosofi di dalamnya adalah pendidikan kepada kita para orang tua. Sudah berhasilkah kita mendidik anak-anak kita mau mengikuti apa yang kita katakan? Jawaban Ismail kepada iblis ini mengatakan kalau itu adalah perintah Tuhan Ibrahim dan perintah itu untuk menyembelihku, maka aku akan tunduk patuh. Dalam sebuah keluarga, kalau kemudian seseorang menginginkan anaknya membantu dirinya, tidak terjadi percekcokan. Yang anaknya menolak, yang ayahnya marah, kemudian suaranya kemudian meninggi sehingga tetangga-tetangga mendengar. Itu menunjukkan bahwa pendidikan yang diajarkan di dalam filosofi Ismail dan Ibrahim ini belum berhasil bagi kita.
Nah, setelah mendengar perkataan Ismail ini, setan iblis kemudian menjadi sangat kecewa. Dua musuh yang ingin digelincirkannya, dua orang yang dirayu, dibujuknya agar supaya tergelincir, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu gagal. Lantas iblis datang menggoda kepada istri Nabi Ibrahim. Anaknya, orang tuanya, ayahnya digoda oleh iblis dengan bujuk rayu. Tidak mempan. Anaknya yang masih kecil, yang bernama Ismail, juga tidak berhasil. Maka kemudian Sayyidah Hajar yang sedang berada di rumah datang ke rumahnya iblis ini. Kemudian, wahai ibu Ismail, kata iblis, apakah engkau tahu kemana kira-kira perginya Ibrahim dan Ismail? Istrinya mengatakan, Ibrahim dan Ismail pergi untuk mencari kayu bakar ke Syi'ib. Iblis tadi berkata, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail itu pergi untuk satu urusan bahwa Ibrahim akan disembelih oleh Ibrahim. Apa jawaban Siti Hajar, Sayyidah Hajar ini? Dia mengingkarinya sambil mengatakan, tidak mungkinlah. Ibrahim itu terhadap Ismail cintanya tidak terbeli. Cinta Ibrahim kepada Ismail itu sangat dalam. Mana mungkin Ibrahim mau menyembelih anak kandungnya sendiri, aliran darahnya sendiri yang sangat dicintainya? Tidak mungkin. Maka iblis kemudian berkata, sesungguhnya Ibrahim, wahai Siti Hajar, dia beranggapan bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Padahal itu, kata iblis, bukan perintah Tuhan, itu perintah setan, dirayu. Tapi apa yang dijawab? Kata Sayyidah Hajar, jika itu memang perintah Allah, jika Tuhannya memerintahkan hal tersebut, maka aku akan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Ibu-ibu, di dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada suami, ada ibu, ada anak, ada istri. Setan itu kalau menghendaki sesuatu terhadap sebuah keluarga itu, dia tidak berhenti setelah gagal menggoda ayahnya. Dia akan datangi anaknya. Kalau juga anaknya teguh pendiriannya, dia tidak akan berhenti. Dia akan datangi ibu atau istri dari suaminya itu. Dan biasanya sebagian besar dari ketiganya ini ada yang kalah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, seorang istri yang tunduk patuh kepada suaminya karena suaminya ini menjalankan perintah-perintah Allah tidak banyak jumlahnya. Lebih banyak istri-istri yang lebih patuh kepada rayuan iblis daripada patuh kepada suaminya dan patuh kepada Allah. Ini adalah pelajaran, ujian kepatuhan, ujian keimanan, ujian akidah, ujian tarbiyatul aulad bagi sebuah keluarga untuk anaknya. Juga ujian pendidikan seorang suami terhadap istrinya. Apakah istrinya ini tunduk patuh kepada suaminya ketika suaminya mengajak kepada sesuatu yang itu merupakan perintah Allah?
Pelajaran dari kurban ini tidak hanya syariat penyembelihan. Maka kemudian dalam kisah yang lain, Ibrahim telah sampai di Syi'ib, dia menggali lubang. Perintah itu belum diberitakan, belum didiskusikan dengan anaknya. Tetapi dia menggali terus. Yang keluar ketika Ibrahim mengeluarkan tenaga untuk menggali lubang itu bukan keringat, ibu-ibu. Yang mengalir itu adalah air mata. Bagaimana saya harus menggali lubang untuk kuburan anak saya sendiri yang saya sembelih? Apa yang berkecamuk dalam pikiran Nabi Ibrahim itu tentunya harus menjadi sebuah bayangan kepada kita ketika kita diperintahkan mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai oleh Allah. Maka ketika ada debu-debu yang kemudian mengenai rambutnya Nabi Ibrahim, mengenai badannya, Nabi Ismail membersihkan dengan penuh kasih sayang. Yang terjadi bukan keringat semakin banyak mengucur, tetapi air mata semakin tumpah. Bagaimana anak yang mau saya sembelih, begitu kasih sayangnya kepadaku, kata Ibrahim. Nah, boleh ada debu yang menempel semuanya di ayah, tidak usah terlalu menggalinya kok terlalu dalam, untuk apa? Satu patah kata pun tidak dijawab oleh Ibrahim. Tetapi ketika diperkirakan lubang kita sudah cukup untuk mengubur seseorang, Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada Ismail, "Ya bunayya, inni arafil manami anni atbahuka fanzur madza taru." Nabi Ibrahim walaupun itu perintahnya dari Allah, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip syura, prinsip-prinsip musyawarah, prinsip-prinsip memberikan kesempatan berpendapat kepada anaknya. Juga kita sebagai orang tua juga memberikan kesempatan mengemukakan pendapat anaknya jika kita menginginkan sesuatu yang dilakukan oleh anak kita. Apa ketika seperti itu kan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, "Ya abatif al-matu maru." Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan izin Allah, ayahanda akan mendapati aku dalam keadaan yang sabar. Coba ibu, tali kemudian diikatkan, kemudian ketika pisau atau pedangnya itu mau diletakkan di lehernya, kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Ibu-ibu, harta kita itu adalah Ismail bagi kita. Harta kita itu adalah sesuatu yang kita cintai, bagaikan cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail. Ketika datang perintah dari Allah memerintahkan bentuk cinta kita terhadap kita, harta kita itu dikurbankan, maka kurbankan sebagai bentuk ketundukan. Jabatan kita itu adalah Ismail bagi kita. Harta-harta kita yang berupa tanah, lahan, sawah, tambak, mobil, tabungan di bank itu adalah Ismail bagi kita. Sesuatu yang sangat kita cintai. Dan kalau datang perintah kepada kita oleh Allah untuk dizakati, untuk diinfakkan, untuk dikorbankan dalam bentuk binatang, lakukan. Sebelum perintah itu nanti datang sendiri secara otomatis menggantikan binatang kurban menjadi anak kita sendiri.
Jadi sesuatu yang kita cintai di dalam hidup kita itu adalah Ismail bagi kita. Yang suatu saat nanti akan diminta oleh Allah. Akan diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan, untuk dikeluarkan. Oleh karenanya kemudian ada kalimat ketika orang dipanggil oleh Allah dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba perhatikan artinya. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, hanya milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kepada Allah, roji'un, semua akan kembali. Jadi terhadap sesuatu yang ada pada diri kita itu, yang terbaik bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah merasa memiliki itu. Kalaupun kemudian Allah mengamanahkan kepada kita tanah berhektar-hektar, harta yang berlimpah, tabungan yang sangat banyak, jabatan yang dihormati, orang yang dekat kepada Allah, yang senantiasa zikrullah tadi itu, perintah bergembira tetapi juga diperintahkan jangan lupa kepada Allah itu, harus merasa tidak memiliki itu. Jangan pernah merasa memiliki sehingga kita tidak selalu merasa kehilangan. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, apalagi merasa menguasai, ketika dipisah oleh Allah, kita merasa sangat kehilangan. Tetapi sesuatu yang ada pada diri kita ini, kalau kita kemudian maknani tadi itu, inna, sesungguhnya kami, jangankan harta kami, semua ini, dan yang ada pada diri kita sendiri ini, ruh kita ini sendiri ini, lillah, milik Allah. Dan kalau kita sadar bahwa ruh ini bukan saya yang miliki, ketika diambil oleh Allah, kita tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena memang bukan miliknya. Orang-orang yang merasa kehilangan, sangat bersedih, kemudian terjadi macam-macam sikap bodoh yang dilakukan, karena sesuatu yang dipisahkan sedikit oleh Allah dari nikmat itu karena dia merasa miliknya. Karena merasa miliknya. Tapi seseorang yang merasa ini bukan milik Allah, tetapi titipan Allah, ketika diambil oleh yang punya, maka kita tidak pernah merasa kehilangan. Jangankan harta yang dititipkan di bumi Allah, yang dititipkan di kotak orang lain, yang dititipkan pada bentuk jabatan, ruh yang melekat dalam diri kita sendiri ini bukan milik kita. Bukan milik kita, milik Allah. Sikap ini yang dihayati, yang didalami oleh Ibrahim. Walaupun dia merindukan anak sematawayang ini, sampai beristri lagi yang namanya Siti Hajar, karena istri yang pertama itu mandul, tidak punya anak. Saking menginginkan keturunan, diberikan oleh Allah pada usia yang sudah tua itu. Ketika sudah muncul, memuncak rasa cintanya, anak sudah mulai dewasa, diambil oleh Allah. Tidak merasa kehilangan Ibrahim. Kenapa? Karena dia bukan miliknya. Kita ini bisa merasa kehilangan karena kita merasa segala sesuatu itu milik kita. Nah, kalau segala sesuatu kita merasa milik kita, maka muncul dalam jiwa kita ini sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit. Akhirnya kita sendiri karena bakhil, karena pelit, besok kita menjadi orang yang miskin ketika kita dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu. Yang ketiga, yang terakhir, ada filosofi tasyakkur atas nikmat Allah. Begitu barangkali yang bisa disampaikan kajian pada malam hari ini. Kurban ini merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ketika nikmat itu diberikan, kita tetap zikrullah bahwa nikmat itu bukan milik kita. Maka sebagai ungkapan syukur, perintah kurban itu kita lakukan.
Demikian barangkali yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.